Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi komputer akuntansi akurat, khusus untuk pembahasan terkait dengan persediaan atau inventory. Setelah beberapa minggu yang lalu, kita sudah menjelaskan terkait dengan RMA dan job costing. Maka hari ini kita akan lanjutkan ke materi inventory. Kita buka dulu filenya yang telah kita buat, kita simpan di foldernya masing-masing. Oke, jadi di sini ada icon inventory di sini. Nah, ini menunya inventory seperti ini. Jadi ada 6 aktivitas di sini. Antara lain singkatnya seperti ini ya. Antara lain adalah warehouse. Ini adalah informasi terkait dengan gudang. Kebetulan pada saat kita melakukan setup, kita setup hanya memiliki satu gudang, yaitu dikasih nama gudang 1 dengan deskripsi gudang barang dagangan. Ini PIC-nya adalah Budi Pramudi. Nah, di sini kita bisa menambah, mengedit, atau bahkan menghapus, atau bahkan ngeprint ya, dicetak. Kalau kita ingin nambah gudang satu lagi, misalnya gudang 2 misalkan, ya udah kita tinggal new aja di sini. Kasih nama gudang 2. Deskripsinya misalkan tempat penyimpanan barang apa misalkan gitu ya. Alamatnya misalkan kita punya gudang di mana gitu ya. Kalau masih dalam satu lokasi ya sama berarti alamatnya kan gitu ya. PIC-nya siapa. Nah, kayak gitu. Kalau diedit, ini artinya kita ngedit yang ini misalnya gudang 1. Nah, gini ya, kita edit nih. Gudang barang dagangannya kita ganti misalnya gudang barang apa gitu ya. Atau bahkan PIC-nya diubah. Oke, gitu ya. Itu tentang gudang. Kemudian job costing mungkin saya nggak jelaskan karena kita udah praktek di sini ya, job costing di sini ya. Nah, ini ya. Beberapa minggu lalu kita udah kerjakan ini job costing. Yaitu kegiatan atau aktivitas penjualan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Dia membeli apa aja gitu kan, dengan spesifikasi seperti apa dan dengan jasanya seperti apa gitu ya. Jasa dekorasi, dekorasi dapur misalkan kemarin ya. Kan di samping kita menjual barangnya, kita juga mengerjakan dekornya. Jadi di situ ada biaya tambahan untuk tenaganya. Kemudian ini item. Item di sini menginformasikan bahwa perusahaan ini memiliki barang dagangan apa aja, gitu ya. Nah, di sini ada kodenya, ada nama barangnya, ya. Di sini nama barangnya, di sini ada jasa reparasi yang udah kita buat kemarin ya. Nah, penjualan dalam pesanan juga udah kita buat. Nah, kemudian ini kuantitasnya. Ya, kuantitasnya. Ya, informasi kuantitas artinya apa? Artinya sebagai informasi kalau kita mau membeli barang atau mau menjual barang. Kalau kita mau membeli barang lagi, maka kita lihat informasi di sini. Ya. Kalau misalkan barangnya tinggal sedikit, misalkan handuk bunga, sarung tangan ini tinggal 3. Nah, ini bagian pembelian ini harus respon ya. Harus membeli lagi stoknya gitu ya. Nah, jangan sampai udah kehabisan, ada yang beli, barangnya nggak ada gitu ya.
Bahkan sebaliknya, barangnya masih banyak. Misalkan kulkas 2 pintu, masih ada tersisa 21 gitu ya. 21. Malah beli lagi gitu kan. Kan nggak efektif ya. Nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena ada eh, biaya penyimpanan ya. Kan butuh biaya penyimpanan nih barang yang banyak ya. Nah, seperti itu. Ada biaya penyimpanan dan biaya-biaya lain lah, katakanlah biaya perawatan katakanlah, atau misalkan biaya idle gitu ya. Idle itu ada kalau misalkan kita punya uang kemudian disimpan di persediaan yang lama berputarnya kan menjadi idle. Biaya kesempatannya hilang. Biaya kesempatan untuk memperoleh profit. Nah itu ya, jadi quantity seperti ini, hati-hati di sini. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita mau jual barang, misalkan, katakanlah kita mau jual barang kompor elektrik, ada yang beli misalkan 15 misalkan, kita punya 9 kan nggak cukup. Nah gitu ya. Nah ini yang dikatakan tempo hari, kita bisa ngirim barang 9 dulu gitu ya, yang sisanya nanti akan kita kirimkan belakangan. Itu kan seperti itu mestinya dihindari ya. Jadi ada pengiriman 2 kali itu. Belum tentu si pelanggannya itu puas gitu ya. Kok barang sih diangsur kirimnya gitu kan. Nah, sebelahnya ini adalah unit price di sini. Unit price ini adalah harga jualnya di sini ya. Harga jualnya seperti ini nih, harga jual. Kemudian ini adalah tipenya ya. Ini semua inventory semua gitu kan. Nah, kecuali di sini jasa reparasi. Tipenya adalah service di sini ya. Atau bukan barang gitu ya. Itu ya terkait dengan item. Kemudian inventory adjustment. Nah, ini inventory adjustment ini menu yang disediakan untuk mengadjust persediaan barang. Nah, biasanya setiap perusahaan yang menjual barang dagangan itu senantiasa melakukan stock of name dalam rangka pengendalian internal ya, pengendalian barang. Siapa tahu barangnya kadaluarsa, rusak dan segala macam. Bahkan mencocokkan gitu ya antara kuantitas yang ada di gudang dengan kuantiti yang ada di catatan perusahaan. Terkadang kan ada yang berbeda gitu. Perbedaannya tersebut ya bisa macam-macam. Ada misalkan kelebihan kirim misalkan, human error lah ya, atau barangnya rusak misalkan, atau kehilangan barang dagangan. Nah, untuk menghindari itu, maka biasanya perusahaan itu melakukan stock of name. Kegiatan stock of name ini secara berkala tetapi waktunya tidak disebutkan. Ya, gitu ya. Jadi waktunya kapan? Ya kapan saja gitu kan. Tapi tidak disebutkan tanggal sekian, bulan sekian. Setiap tanggal sekian, bulan sekian. Wah, itu sih namanya istilahnya ngasih tahu gitu ya. Katakanlah perusahaan memiliki beberapa karyawan di bagian gudang. Kasih tahu nih tanggal sekian itu selalu stock of name. Nah, terhadap karyawan yang biasanya ngutil gitu ya atau bersifat curang, jadi dia akan menghindari kan gitu. Makanya kegiatan stock of name ini memang dilakukan secara berkala tetapi waktunya tidak disebutkan. Jadi seperti ini ya, ini inventory adjustment. Nanti kita lihat barang dagangannya apa aja di sini. Misalkan barang dagangnya bunga misalkan. Di sini adjustment. Oh iya. Di sininya nggak ada ya, belum ini. Nah, di sini harus di ini dulu nih. Di sininya. Baru kita bisa isi. Nanti kita praktek lah ya. Jadi ini harus diisi dulu. Kemudian barang dagangan apa misalkan sarung tangan misalkan. Kuantitinya yang ada di gudang misalkan 15. Kemudian ternyata
di stock of name ternyata ada 10 misalkan. Nah, ini new quantity-nya kita isi 10. Walaupun catatannya ada 15. Kenapa? Karena ya fisiknya ada 10 di gudang. Yang 5 kemana, Pak? Yang 5 itulah hilang gitu. Karena itulah yang harus ditelusuri gitu ya. Kenapa hilangnya? Dibuang ya atau ya apa gitu kan. Ya itu inventory adjustment. Kemudian item transfer. Nah, item transfer. Di sini kegiatan kalau misalkan kegiatan transfer barang ya. Kalau misalkan perusahaan itu memiliki beberapa gudang, tentunya bisa transferan barang ya dari gudang 1 ke gudang 2 atau gudang 3 dan seterusnya. Tapi kalau perusahaannya hanya memiliki 1 gudang, ya mau transfer kemana kan gitu. Makanya nanti di praktek ini kita coba membuat gudang baru nantinya ya, antara gudang 1 dengan gudang titik-titik yang lainnya. Nah, aktivitasnya di sini kita lakukan. Katakanlah semua perusahaan, kalau perusahaannya itu bagus, seharusnya memiliki gudang untuk penyimpanan barang yang rusak. Ya, tempo hari kan udah kita singgung-singgung gitu ya, waktu mengerjakan RMA gitu ya. Kalau misalkan barangnya tidak bisa dibetulin, maka diganti dengan yang baru, kemudian barangnya yang rusak itu disimpan di gudang barang yang rusak. Kan gitu ya. Makanya harus punya nanti. Nanti kita praktek di sini. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah set selling price di sini. Set selling price di sini adalah aktivitas atau menu yang disediakan untuk men-set up harga barang. Misalkan ada penurunan maupun ada kenaikan. Kita set up di sini. Oke, nanti kita praktek. Selanjutnya adalah grouping. Nah, ini grouping ya. Nah, di marketing ini sering terjadi di grouping. Grouping ini adalah penjualan beberapa barang dagangan atau beberapa barang dalam satu harga. Ya, tujuannya kalau di istilah marketing itu dumping ya atau produk dumping. Untuk mendongkrak produk-produk yang tidak laku biasanya ya. Nanti kita lebih praktek lebih jelas lah ya. Baik, kita coba akan praktek beberapa menu ini. Kalau warehouse itu enggak saya singgung ya, karena ya tinggal nambah, edit, delete itu aja nggak apa-apa ya. Job costing sudah. Nah, kita akan coba item inventory adjustment, item transfer, selling price sama grouping ya. Oke, kita lihat aja di modul di sini, kalian juga baca di situ, bisa baca modulnya masih draft di situ karena masih ada beberapa perbaikan sebenarnya. Baik, ini contoh kasus inventory misalkan ya. Katakanlah tanggal 25 Januari 2020 perusahaan memberikan produk cuma-cuma kepada pelanggan setianya berupa pemberian celemek gratis ya, sebanyak 1 buah dan dispenser sebanyak 2 buah. Hal ini sebagai salah satu bentuk promosi pemasaran. Nomornya adalah ini nih. ADJ itu singkatan adjustment. Jadi memberikan cuma-cuma ya 1 buah celemek dan 2 buah dispenser. Ya, ada biasanya dipajang tuh. Ya. Bagi pelanggan setia yang membeli sekian-sekian, misalkan bagi pelanggan PT Alam Asri ke 1 juta misalkan, maka akan diberi ini misalkan kayak gitu ya. Kan gratis tuh, cuma-cuma. Oke, jadi apa yang kita lakukan ketika kita memberikan produk gratis adalah kita masuk ke item adjustment atau inventory adjustment di sini. Nah, gitu. Kan barangnya keluar kan gratis kan ngasih gitu ya. Kan
ada perpindahan barang keluar, ya. Nah, tapi bukan penjualan kan gitu. Kalau penjualan kan barang keluar juga, tapi ada pemasukan uangnya gitu ya. Maka itu di sales gitu ya. Tapi ini kalau memberikan cuma-cuma, kalau kita masukkan ke sales kan bukan jual. Maka dari itu kita masuk ke inventory di sini. Kita isi A, DJ gitu ya. Titik 01, titik 001. Tanggalnya tanggal 25 Januari. Nah, kemudian adjustment account-nya. Nah, ini kita ngasih produk cuma-cuma kan tujuannya apa? Tujuannya sebagai daya tarik pelanggan kan gitu ya. Oh, di sana mah ada kemungkinan dikasih gratis nih kalau kita menjadi pelanggan ke 1000 misalkan, atau kalau kita membelinya banyak misalkan ya. Nah, gitu ya. Itu kan dalam rangka trigger atau menarik minat pembeli. Maka dari itu kita masukkan ke biaya marketing kan gitu ya. Ke beban marketing, beban pemasaran. Nah, kita lihat beban pemasaran di sini ya. Beban pemasaran. Nah, di sini nggak ada beban pemasaran. Ya, beban pemasaran nggak ada. Karena nggak ada, kita akan coba buat kan gitu ya. Nah, di sini sih itunya 6 beban pemasaran. Kalau ini masuknya ke beban umum nih. 63 lah ya. Nah, ke beban pemasaran ya. 62 itu kan HPP. 63 aja lah beban pemasaran. Oke, kita buat new GL account di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke expand di sini. Nah, gitu ya. Ini ganti aja 6.300. Beban pemasaran nih sayang sekali di chart of di chart of account itu mestinya yang bagus itu kan ada misalkan revenue nih, penjualan, kemudian retur itu ada di COGS gitu ya atau HPP. Nah, kemudian ada biaya administrasi umum kan gitu ya. Nah, mestinya ada biaya pemasaran atau beban marketing. Nah, di sini tidak ada, ya udah jadi kita masukin sini aja dah, nggak masalah ya. 6.300 biaya marketing atau beban pemasaran. Oke ya. Ini diabaikan aja, oke aja. Nah, kita lihat di sini beban pemasaran di sini ya. Beban pemasaran. Nah, kemudian tadi apa yang kita adjust, yang kita sesuaikan adalah celemek ya. Celemek. Nah, kita ngasih berapa? Kita ngasihnya 1. Kita punya 6. 6 kalau kita kasih 1 berarti tinggal 5 kan gitu ya. Nah, gitu ya. Tinggal 5. Nah, tadi sebentar ya. Kita lihat lagi di sini. Item, coba lihat item. Celemek kan punya 6 ya. 6 gitu kan. Kemudian dikasih 1, nanti tinggal 5 nih. Kemudian apa lagi? Dispenser. Dispenser di sini 12 ya. Dikasih 2, pasti nanti tinggal 10 kan gitu ya. Oke. Kita bagi lagi sini. Yang kedua adalah dispenser. Punya 12 kan? Punya 12. Kemudian dikasih 2, berarti tinggal 10. Nah, kan gitu ya. Oke, nggak ada lagi ya yang dikasih. Nah, selesai kan? Nah, ya. Kita save and close. Nah, sekarang kita cek barangnya. Nah, kan gitu ya. Selemeknya tinggal 5, dispensernya tinggal 10. Sesuai dengan kondisi di gudang. Oke, gitu. Yaitu penyesuaian namanya.
Pak, bagaimana kalau misalkan penyesuaiannya tidak dikasih secara cuma-cuma? Misalkan begini, pada akhir bulan tim melakukan pengecekan atau stock of name di gudang. Dilihat nih, menurut catatan akuntansi, misalkan kulkas 5 misalkan. Kemudian ketika dihitung, tinggal 4. Nah, satunya ini nggak dikasih enggak misalkan. Dikasih enggak, dijual enggak, rusak enggak, hilang. Nah, misalkan hilang, dicuri misalkan. Ya pencurinya nggak tahu siapa gitu ya. Karyawan yang nggak tahu juga gitu kan. Mungkin pencuri dari luar misalkan. Gimana penyesuaiannya? Nah, penyesuaian sama di sini juga ya. Jadi kulkas current quantity-nya 5, new quantity-nya berarti tinggal 4 kan gitu ya. Satu lagi kemana? Ya kita lihat di sini adjust account-nya terhadap barang yang hilang itu diperlakukan seperti apa? Apakah diperlakukan sebagai beban lain-lain katakanlah, atau diperlakukan sebagai barang hilang, kerugian barang hilang, boleh gitu ya, kerugian barang hilang, atau diperlakukan sebagai HPP, masukkan sebagai HPP. Jadi adjust account-nya di sini masuk ke dalam HPP, silahkan ya, karena HPP kan mengurangi revenue. Ya, jadi gitu ya, semuanya ngurangi revenue, beban pemasaran ngurangi revenue, kerugian barang akibat hilang mengurangi revenue ya. Jadi sama aja sebenarnya, tergantung si perusahaannya memperlakukannya, mau masuk sebagai HPP kah, mau masuk sebagai beban kah, beban lain-lain katakanlah, mau masuk sebagai apa lagi tadi, sebagai kerugian akibat pencurian kah. Nah gitu, silakan, semua itu mengurangi revenue gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Item transfer. Ya, item transfer di sini. Misalkan tanggal 26 Januari perusahaan mendapat laporan dari salah satu karyawannya bahwa terdapat 1 unit kompor gas yang rusak karena terjatuh pada saat penyimpanan barang. Oleh karena itu, barang ini dikategorikan sebagai barang yang rusak dan harus dipindahkan ke gudang barang rusak. Nah, transfer nomornya adalah ini. Nah, kemarin kan kita memang hanya punya 1 gudang ya. Maka kita harus buat gudang yang baru untuk menyimpan khusus barang yang rusak. Nah, di nomor 2 di sini ya. Buat gudang barang rusak jika belum ada. Nah, kecuali kalau udah ada kan. Oke, kita langsung praktekkan. Nah, ini kita klik item transfer. Pak, yang gudang yang rusak tadi dibikinnya di mana? Apakah bisa di sini? Bisa di sini. Bikinnya di sini. Boleh, new-nya di sini. Atau sekalian nanti di sini ya. Baik, kita sekalian aja di sini. Ya. Kita klik item transfer, kemudian kita klik di sini item transfernya 01001 di sini. Tanggalnya adalah tanggal 26 Januari. 26 Januari. Nah, transfer from. Ditransfer dari mana? Ditransfer dari gudang 1 ke gudang mana? Ditransfer dari gudang 1 ke gudang mana? Nah, kita hanya punya 1 gudang nih, ya. Jadi dari gudang 1 masa ke gudang 1 lagi? Berarti nggak ada transfer dong kalau gitu. Maka kita harus membuat gudang yang lain. Oke, kita new warehouse. Nah, gini ya. Katakanlah kita bikin namanya gudang barang rusak atau cacat gitu ya. Nah, deskripsinya adalah gudang
penyimpanan barang rusak atau cacat gitu ya. Nah, alamatnya dikosongin aja, PIC-nya boleh nama kalian masing-masing gitu ya. Nama kalian masing-masing. Kalau saya misalkan Bagus misalkan gitu ya. Jangan Bagus ya, ruang cacat kok Bagus di sini. Apa misalkan siapa misalkan? Rudi misalkan ya. Oke. Nah, ini ya, gudang barang rusak. Oke. Ini alamatnya tadi kalau misalkan ada nanti terisi di sini ya. Kalau kita tadi setiap gudang ada alamatnya, nanti ini terisi di sini. Deskripsinya mau diketik silahkan, misalkan ya. Apa sih tadi kompor ya? Kompor gas ya. Kompor gas rusak akibat terjatuh misalkan ya. Nah, gitu aja. Oke, kita lihat kompor gas di sini, kompor gas. Nah, gitu ya. Berapa yang ditransfer? Satu kan? Satu aja ya yang rusak ya. Nah, gitu ya. Selesai. Save and close. Nah, sekarang kita perhatikan itemnya. Itemnya mana kompor gas? Kompor gas. Nah, kompor gas 12 ya. Kompor gas 12 kuantitinya. Ya. Kompor gas 12 tadi berapa ya? Lupa saya. Kompor gas. Nah, Pak, ini gudangnya mana, Pak? Nggak kelihatan. Ya, di sini cuman kuantitinya aja 12. Disimpannya di mana gitu ya. Nah, kalau untuk melihat itu kita bisa lihat di sini nih. List. Kemudian kita lihat di sini inventory mana? Inventory. Kemudian item by warehouse di sini. Klik. Nah, ya. Baru di sini kelihatan ada gudang satu, ada gudang barang rusak. Ya, sini ya. Nah, kita lihat tadi kompor gas. Kompor gas memang kuantitinya tadi 12, tapi kan kita nggak tahu ya. 12 itu disimpan di mana aja. Ternyata 12 itu tadi yang 11-nya di gudang satu, yang satunya di gudang barang yang rusak. Jadi hati-hati, kita punya 12 di kompor gas. Tetapi yang bagus hanya 11, satunya rusak, makanya disimpan di gudang yang rusak. Nah, gitu ya. Nah, oke, itu transfer ya. Kita lanjutkan ke set selling price di sini. Kita lanjutkan di sini. Nah, tanggal 27 Januari di sini. Tanggal 27 Januari perusahaan memperoleh informasi bahwa produk kompor katanya baik yang elektrik maupun yang gas dari pemasok katanya akan mengalami kenaikan sebesar 5%. Yang akan berlaku pada tanggal 28 Januari 2020. Nah, karena dari pemasok itu udah ada informasi bakal ada kenaikan, maka kita juga nggak tinggal diam kan gitu ya. Kalau nggak mau rugi. Kita juga harus menyesuaikan harga terhadap kompor-kompor tadi ya dengan cara menaikkan harga jual sebesar 10%. Waduh, dari pemasok 5% gitu ya, kita ngejual naikin 10%. Ya, suka-suka penjual ya, tapi jangan gitu juga ya kalau jadi penjual. Naikinlah yang wajar misalkan 6%. Tapi kan apa-apa, ini dalam rangka praktek aja. Yang akan berlaku mulai tanggal 29 Januari. Jadi dari pemasoknya naikinnya tanggal 28, kita naikin ke pelanggan kita tanggal 29 Januarinya. Oke, jadi kita akan set selling price-nya di sini. Nah, ini ya. Nah,
Ini set selling price-nya di sini. Artinya kalau ketika kita ngejual barang, maka harga barang itu udah otomatis di situ, kecuali lain. Maksud saya adalah kita set misalkan di harga barangnya 10 juta, tapi kita nggak segitu harganya, kan kadang-kadang bisa juga gitu ya. Makanya kita tinggal ketik gitu ya. Oke, kita set selling price-nya seperti ini ya. Oke. Adjustment number-nya di sini SL ya. SL itu selling price 101.001. Effective date ini tanggal 29 ya. Effective date-nya adalah kita yang menetapkan ya, artinya penjual yang menetapkan ke pelanggan, berlakunya mulai tanggal 29-nya effective date-nya gitu ya. Kemudian adjustment date-nya adalah kapan kita lakukan penyesuaian, tanggal 27. Tanggal 27. Nah, gitu ya. Pak, yang ini apa tanggal 28? Yang itu sih dari pelanggan, dari pemasok ke kita gitu ya. Jadi urusan kita adalah yang ini, yang tanggal 29 ke pelanggan kita gitu ya. Oke, sudah ya kayak gini. Deskripsinya misalkan penyesuaian gitu ya. Penyesuaian harga karena ada kenaikan dari pemasok misalkan ya. Kemudian kalian pilih adjust-nya adalah pilih aja all di sini ya. Kalau all itu seluruhnya kita tampilkan ya. Berapa naiknya? 5 ya. 5%. Pak, kalau turun gimana? Kalau turun ya tinggal minus aja di sini ya. Turun berapa persen? 5% ya, minus 5%. Nah, jarang ya. Kebanyakan naik terus barang-barang itu, karena pengaruh inflasi dan lain-lain sebagainya. 5% katanya. 5-nya apa di sini? Nah, gitu ya. 5-nya ada persen. 5% kan tadi katanya. Pak, yang bawah artinya apa? Persen round over. Artinya adalah persentasenya 5%. Tapi kalau ada perintil-perintilan itu dinaikin gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, perintilannya dinaikin misalkan. Misalkan 9,33331 misalkan. Nah, satunya nanti dinaikin jadi 2 gitu ya, dan seterusnya. Kalau lower misalkan pembulatan ke bawah, gitulah ya, sering dengar ya. Kalau upper itu pembulatan ke atas, lower itu pembulatan ke bawah. Bagaimana kalau fix? Kalau fix itu 5, naik berapa? Naik 5 ya 5 gitu ya. Naik berapa? Naik 1000 ya 1000 gitu ya, bukan persen. Nah, ini juga pembulatan ya. Jadi ini karena presentasi kita ambil presentasi. Oke. Nah, kemudian adjust-nya di sini kita lihat actual cost di sini ya, atau current value. Nah, boleh sini. Current value. Current value di sini ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Tuh harga barangnya segini tadinya. Oke. Oke, kemudian select item. Nah, kalau kita all, kita tinggal pilih all yang semua barang kita naikin gitu ya. Nah, karena di sini hanya kompor doang yang naik, maka kita checklist yang kompor doang di sini. Oke. Nah, gini ya. Di sini ada actual cost. Actual cost itu artinya harga beli dulu ya kita ya. Ini harga apa namanya? Keriting banget ya. Mungkin untuk modul ke depan nanti akan kita setup yang bagus, angkanya jangan gini. Oke, di sini actual cost-nya seperti ini. Kemudian harganya nih, load harga barangnya kita ingin tahu dulu yang saat ini gitu ya. Nah, ini ya, tuh ya, harga barangnya ini, harga barang atau harga jual barang yang existing atau yang saat ini berlaku adalah 10.281 untuk kompor elektrik, untuk kompor gasnya 4.255. Nah, ini ya. Tuh udah saya tandain. Nah, gitu. Dinaikin 5%. Kita lihat sekarang dinaikin 5% jadi berapa? Just langsung. Nah, naikin 5% berubah naik ya, jadi segini ya.
naik. Gitu. Kalau misalkan diturunin ya tinggal minus di sini, maka nanti akan turun. Gitu ya. Oke, naikin jadi 7 oh 10, sorry, di sini di modul itu 10. Ini belum diedit modulnya. Yang naik kita 5% ya. Oke, nanti saya edit deh. Ya, jadi 10 ya sini ya. Jadi 10 di sini. Saya edit dulu deh modulnya. Kalau sudah, kita save and close. Nah, gitu ya. Saya edit dulu. Nah, jadi 10. Oke, kemudian satu lagi materi hari ini yang akan kita bahas adalah penjualan dalam grup. Penjualan grup. Nah, oke ya. Penjualan grup. Tadi udah saya singgung sedikit. Nih penjualan grup ini di sini. Kita mungkin kita sudah pernah sama-sama melihat bahwa kalau kita jalan-jalan di sebuah mall atau di pusat perbelanjaan, kadang-kadang ada produk-produk yang dijual dalam satu harga. Saya ambil contoh sedikit, misalkan begini. Misalkan ada produk mie instan, misalkan ada merek ini, merek ini, merek ini. Nah, kebetulan merek ini yang satu laku keras misalkan. Kemudian merek yang lainnya misalkan nggak laku, misalkan biasa-biasa aja atau bahkan cenderung nggak laku. Nah, harga ini misalkan 1.000 satunya, misalkan ya. Harga ini 1.000 satunya. Harga yang ini yang nggak laku misalkan berapa? Misalkan 500 misalkan satunya. Oke, gitu ya. Misalkan 500 misalkan. Nah, kemudian gimana triknya marketing atau penjualan, bagian penjualan itu mendongkrak produk-produk yang tidak laku menjadi laku? Caranya bisa didampingkan, pendampingan gitu, damping itu ya, ke produk yang laku. Misalkan produk mie instan yang satu itu kita pilih 5 misalkan. Kita ambil 5 misalkan gitu ya. Nah, kalau kita beli 5 berarti kan 5.000 ya, 5.000. Yang ini yang nggak laku, kita sisipin misalkan 3. Masukin di sini 3. Teng. Gitu kan. Nah, kalau penjualan normalnya berarti 5 bungkus mie yang laku ini kan 5.000 harganya. Sedangkan yang 3 ini kan 1.500 ya, nggak kan 500 kan satunya ya. Kalau 3 kan 1.500. Nah, kalau di total berarti penjualannya harusnya 6.500 kan gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, karena ini penjualan dalam grup, maka seolah-olah kita jual murah. Misalkan kita jual cukup 6.000 saja. Nah, gitu ya. Turun 500 perak kan gitu ya. Turun 500 perak gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang ini, murah nih gitu ya. Kalau kita beli satu-satu yang ini aja 5.000, yang ini 1.500. Kalau di total 6.500. Nah, karena ini satu harga, saya cuma beli 6.000 saja. Untung dong 500 perak. Nah, gitu kan. Sering gitu ya. Sering gitu. Jadi aja penjualan mie yang tidak laku tadi terdongkrak juga kan gitu. Walaupun dari sisi profit mengalami tidak ini ya, ada penurunan dalam artian pendapatannya diturunin dikit lah gitu ya, padahal tetap aja profit gitu, udah dikalkulasi walaupun turun segitu juga tetap profit gitu kan. Makanya tolong ya, ada diskon sekian persen itu semua itu udah diperhitungkan sebenarnya, tidak rugi sebenarnya, tetap laba gitu ya. Wih, ini diskon sampai 50% misalkan, kecuali diskonnya 100% gratis ya. Ya jadi tetap mengalami laba sebenarnya itu ya. Gitu ya. Jadi tolong jangan inilah ya. Harus disikapi secara bijak kegiatan-kegiatan seperti itu.
Oke ya, jadi kita langsung aja praktek. Misalkan PT Lestari membeli, sorry, ini membeli ya. Sorry. Nah, ini, sorry, yang ini. Misalkan tanggal 28, perusahaan membuat penjualan dalam satu paket. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan volume penjualan produk-produk yang kurang laku menjadi ikut terdongkrak. Dalam penjualan paket ini, pembeli dapat menghemat harga 5-10% dibanding jika pembeli membeli secara parsial. Atau parsial itu secara masing-masing, secara sendiri-sendiri ya, secara terpisah gitu. Paket ini diberi nama Pahebar, singkatan dari paket hemat tahun baru. Jenis barang dagangan yang dijual adalah kompor elektrik, dispenser, kulkas satu pintu, dan oven listrik. Paket ini dijual seharga 16.500. Nah, ini udah diperhitungkan nih. Ya, jadi harga sebenarnya kalau kita beli satu-satu ya, kalau di total 4 jenis produk ini pasti lebih besar dari 16.500. Misalkan bisa jadi 16.700, 16.800. Nah, karena ini dibeli dalam satu paket 16.500 turun misalkan ya. Sok aja kalian hitung nanti. Kalau saya tadi sudah hitung ya. Jadi kalau misalkan satu-satu semua, kalau di total 4 itu harganya sekitar 16.700 sekian gitu ya. Nah, karena ini belinya barengan satu paket, maka 16.500. Ngirit si pembeli 200.000 katakanlah. Lumayan gitu ya. Oke, pertama-tama yang harus kita kerjakan ketika kita mengadakan aktivitas seperti ini adalah kita harus membuat grouping namanya. Nah, di sini ya, kita klik sini grouping di sini. Nah, kita kasih nama, grup nomornya adalah G01001. Di sini kasih nama adalah paket hemat atau gini aja, Pahebar ya. Pahebar. Dalam kurung paket hemat tahun baru. Misalkan ya. Berapa harganya yang dijual? 16.500. Oke. Kemudian di sini sales account-nya kemana nih? Mau ini? Silakan kita bikin aja ya paket hemat tahun baru karena ini belum ada. Kita langsung 410101. Oke. Kita masuk ke penjualan di sini atau revenue ya. Tadi kan 41001 strip 002 ya. Namanya penjualan dalam grup. Oke. Wah, kegedean ya, sorry. Kebanyakan ya 4101. Nah, ini ngubahnya di mana? Kalau salah kayak gini. Kita masuk ke general ledger, chart of account di sini. Kemudian kita lihat. Tapi kalian nggak usah kayak saya ya, langsung aja betul ya, kamu ya. Nah, ini ya. Ini kepanjangan, kita edit di sini. Nah, gitu ya. Oke, ini belum di refresh. Nah, gini ya, udah deket ya, tuh. Oke, kita masuk lagi ke sini tadi. Oke, penjualan dalam grup. Mana? Penjualan dalam grup. Aduh, penjualan. Mana sih? Kok nggak ada?
penjualan. Nah ini penjualan grup ya, tuh ya udah betul ya. Kemudian returnya juga sama ya, 4201.002 aja ya kita. Di sini returnya kita retur penjualan dalam grup, kita buat juga di sini retur penjualan dalam grup itu kita masuk ke revenue juga. Kenapa? Karena retur itu mengurangi revenue. Oke, 4201.002 di sini retur penjualan grup gitu aja ya. Oke, retur penjualan. Kemudian potongan penjualan, oke, seperti ini aja. Oke, text code-nya pakai T aja ya, kodenya kan. Unitnya adalah PKT ya. PKT. PKT singkatan dari paket. Oke, apa aja paket barang paketnya adalah tadi katanya apa? Kompor ya. Kompor elektrik 1, kulkas 1 pintu 1, dispenser ya, dispenser 1, kemudian satu lagi open ya, open elektrik 1. Nah, jadi gini ya, kompor elektrik 1, kulkas 1 pintu 1, dispenser 1, open listrik 1 dijual seharga 16.500. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, kalau sudah kita klik save. Nah, gitu ya. Oke, nah terakhir adalah jual. Baru kita jual. Tanggal 28 Januari 2020, PT Lestari membeli Pak Hebar sebanyak 3 paket. Artinya 3 paket itu berarti 4 barang tadi 4 semua ya. 4 semua kan gitu ya. Ya ini karena kan 3 paket. Satu paketnya kan terdiri dari 4 barang. Satu. Kalau 3 berarti kali 3 kan gitu ya. Jadi 3 semua, sorry. Oke, karena ini penjualan maka kita klik sales di sini. Klik sales. Lihat dibayar lunas, maka ini kita langsung ke invoice di sini, nggak ada quotation, sales order, deliver order nggak ada, langsung ke sales invoice. Vendornya customernya PT Lestari. Invoice numbernya 5 udah. Kemudian date-nya tanggal 28 Januari. Oke, ship date-nya 28 Januari. Oke. Pakai pick up. Nah, kita langsung ya. Jadi sebenarnya kita ngejual apa? Ngejual ini ya. Kompor elektrik, dispenser. Ya. Dispenser. Kemudian apalagi tadi kulkas gitu ya. Tapi kita yang jual yang mana? Yang ini doang gitu. Tuh, yang ini doang jualnya. Enter. Apa yang terjadi nanti? Enter. Apa yang terjadi? Nah, gini kan ya. Nih, kita ngejual kompor, kulkas, dispenser open seharga 16.500 satunya. Ini kalau satu ya, tadi lupa. Dia belinya 3 ya. Nah, kita lihat, kita isi aja 3. Berubah jadi 3 semua kan? Itu yang saya maksud tadi. Ya, kalau dia beli 3, seolah-olah kita sebenarnya ngejual ini 3 semua. Keluarin 3 semua. Tetapi seharga 49.500. Padahal kalau misalkan dia belinya secara sendiri-sendiri nggak ada paket ini, lebih dari 49.500. Oke, gitu ya.
Nah, ini 333. Oke, gitu. Nah, karena ini tunai, maka kita langsung lanjutkan ke sales receipt di sini. Kita klik sales receipt. Oke. Oke. Payment date-nya masih sama ya, tanggal berapa tadi? 28 ya, karena bayar tunai ya. Jadi tanggal 28. Pakai BCA, ceknya nomor 500 katanya tadi ya. Tanggal ceknya tanggal 28 Januari. Hari itu juga bisa langsung dicairkan. Oke. Nah, ini ya. 49 juta 500 ada pajaknya. Jadi total 59.450. Kenapa? Karena di sini harga barang belum termasuk pajak. Ya, jadi plus pajak sekian. Ya, gitu ya. Oke, kalau sudah save and close, udah terbayar, save and close lagi. Oke, begitu ya. Oke, jadi nah udah selesai ya. Jadi begitu saja materi inventory pada kesempatan kali ini yang saya coba jelaskan. Nanti di kemudian hari kita akan coba menjelaskan dengan kasus-kasus yang kompleks lainnya. Pada para mahasiswa saya, minta tolong kalian tugasnya adalah tolong lanjutkan dan kerjakan sesuai dengan video yang telah kalian saksikan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan, save, close, yes.